Novel Raja Tertinggi. Bab 111. Omi berdiri di balkon kamar. Fiona juga keluar dari balkon. Keduanya saling berpandangan. Fiona mengerucutkan bibir dan menundukkan kepalanya. Beberapa tatapan malu-malu. Setelah kejadian malam ini, citra Fiona tentang Omi jelas telah banyak berubah, lebih banyak. Hei, Fiona memberi suara lembut kepada Omi. Nona, apa yang bisa saya bantu? Tanya Don Omi. Pada malam hari di mobil kembali, akulah yang salah paham tentangmu. Aku ingin mengatakan, maafkan aku. Fiona menunjuk dengan kesan bahwa ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu lembut kepada Omi. Oh, maafkan saya. Baiklah, ini sudah berakhir. Bagus. Omi mengangguk. Omi, kalau kamu hebat, kenapa kamu masih ingin menjadi penjahat di sekolah? Dan melakukan banyak hal yang tidak aku mengerti, seperti menulis surat cinta untuk Samira, dan yang ada di kamar mandi wanita. Wajah Fiona langsung memerah saat membicarakan hal ini. Omi tersenyum, aku bukanlah orang yang pantas dikatakan orang lain, dalam hatiku. Tapi kamu benar-benar berani membunuh. Fiona ingat Omi melempar Chen Ziji ke bawah tangga dan masih merasa takut. Jujur, dengan keterampilan seni bela diri saya, apakah Anda benar-benar berpikir Anda akan melemparkan Chen Ziji ke kematiannya? Saya pikir dia akan tergantung di pohon. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ah, Fiona tercengang. Jadi begitulah, dia pikir Omi benar-benar berani membunuh. Baiklah Bu, ini sudah larut. Kamu sudah menghabiskan banyak energi untuk perawatan hari ini, istirahatlah. Kata Omi. Tapi Fiona tidak mau istirahat, penuh tenaga. Sebelumnya sangat tahan dengan Omi, untuk pertama kalinya tidak tahan lagi dengan Omi, tiba-tiba sangat ingin berbicara lebih banyak dengan Omi. Mari kita bicara lagi. Ini pertama kalinya sejak kamu menjadi pengawalku, aku berbicara denganmu dengan begitu tenang. Fiona. Omi merasakan perubahan sikap Fiona terhadap dirinya, penuh dengan persahabatan, dan justru merasa cukup nyaman di hatinya, sehingga ketika menjadi bodyguard juga lebih bahagia. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Don Omi. Ceritakan tentang Anda, dari mana Anda berasal? Mengapa keterampilan medis tingkat tinggi? Siapa lagi yang ada di keluarga Anda? Siang Yun Liu penasaran. Oh, setiap orang memiliki hal-hal yang tidak ingin mereka bicarakan, jadi, maaf, Nona. Oh baiklah, Nona, ini sudah larut, istirahatlah. Baiklah, selamat malam Omi. Fiona tersenyum pada Omi, lalu masuk ke kamar. Omi tiba-tiba merasa hangat di hatinya saat melihat Nona tersenyum padanya untuk pertama kalinya. Selamat malam, Bu. Fiona berbaring di tempat tidur, tidak sedikit pun tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambar malam ini. Omi menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, dan Omi menghadapi gerombolan Li Zidan, melindunginya dan ayahnya. Dan gambar jari Omi menembus dinding, berlama-lama. Fiona tahu bahwa citra buruk Omi tampaknya telah menjadi tidak berarti di hatinya, benar-benar dibayangi oleh pesonanya yang lain. Perasaan terhadap Omi telah berubah dari jijik dan benci untuk mengusir Omi menjadi sekarang merasa aman di dalam dengan Omi melindunginya. Omi juga berbaring, tapi belum jam 10, dan belum tidur. Jadi Omi mengeluarkan ponselnya untuk bermain, lalu tanpa sengaja membuka kampus SMP Baiyun. Sontak Omi dihebohkan oleh 2 postingan tersebut. Postingan pertama diposting oleh Song Yuer pada pukul 7 malam. Judul postingan tersebut adalah Ayo dan lihat, semuanya, lolongan anak muda yang gila. Isinya mengatakan, selama kelas ketiga di sore hari, 3 anak muda kampus yang fanatik, Long Xiaofei, Su Yuhao, dan Wang Kuirong, dipukuli secara brutal oleh Omi. Foto dan video juga diposting. Postingan ini sangat panas sehingga mendapat lebih dari 20.000 komentar. Setiap komentar luar biasa dan mengejutkan, seolah-olah sudah lama tidak ada postingan yang begitu kuat. Post kedua di sisi lain, bahkan lebih panas, jumlah komentar sebenarnya mencapai 40.000 yang mengerikan, dikirim oleh orang yang tidak dikenal, isinya persis seperti surat yang ditulis Zhao Ritian kepada Omi, meminta Omi untuk secara otomatis memposting di forum kampus besok pagi, mengatakan bahwa dia tidak pantas setara dengan Zhao Ritian. Ketika Omi melihat postingan ini, dia juga tiba-tiba baru ingat hal ini. Berkeringat, Omi sebenarnya lupa. Kalau bukan karena kebetulan dia melihat postingan ini, Omi mungkin tidak akan ingat sama sekali. Postingan ini sangat panas sehingga mendapat lebih dari 40.000 balasan. Itu hanya akan meledakkan ritme kampus sekolah menengah Baiyun. Fakta bahwa itu sangat berapi-api adalah bukti betapa mengkhawatirkan isi dari 2 posting ini, terutama yang tentang surat Zhao Ritian kepada Omi. Omi tertawa tanpa kata dan tidak mengambil hati masalah ini, melemparkan ponselnya ke samping tempat tidurnya dan bersiap untuk tidur lebih awal.
Namun pada saat itu, ponsel Omi berdering. Omi mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah Liona, yang meneleponnya pada jam selarut ini. Tinggal di sebelah masih mau panggil apa, Omi tidak menjawab, tapi pergi ke balkon dan berkata ke kamar sebelah, "Nona, apa yang bisa saya bantu?" Omi berpikir bahwa Liona sedang dalam masalah atau membutuhkan sesuatu bantuan, jadi dia bergegas keluar untuk bertanya. Liona berpakaian dalam tidurnya dan keluar dengan jubah lain. "Nona, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Liona tersenyum meminta maaf, "Bukan apa-apa. Lalu mengapa kamu tiba-tiba memanggilku? Kupikir sesuatu telah terjadi padamu." "Baru saja tidak bisa tidur, bermain-main dengan ponsel di tempat tidur. Kebetulan saya masuk kampus dan melihat dua posting yang sangat panas yang sudah memiliki 40.000 komentar. Jadi saya terkejut dan ingin menelepon Anda untuk memberitahu Anda untuk memeriksanya." Omi tersenyum, "Aku sudah pernah melihatnya." "Kamu sudah melihatnya, lalu kenapa kamu tidak memiliki reaksi apapun di wajahmu?" kata Liona terkejut. "Reaksi apa yang kamu inginkan? Itu hal yang biasa. Masih disebut hal biasa postingan yang bisa melebihi 20.000 komentar di kampus adalah masalah besar, itu masalah besar," kata Liona. "Oh, sensasi adalah sensasi, aku akan mengabaikannya." Liona bertanya, "Song Yuer itu mengatakan bahwa Anda memukuli 3 orang gila di kelas 3 Anda di sore hari, dan itu bukan pemukulan ringan, apakah itu benar?" Omi mengangguk, "Memang benar, aku tidak menyangka gadis kekanak-kanakan ini benar-benar meledak." Liona berkata, "Kamu juga terlalu mengejutkan. Matt Sao di mata kami siswa biasa, itu adalah keberadaan yang luar biasa, biasanya gila sampai keterlaluan. Kamu benar-benar memukuli 3 sekaligus, tidak ditambah lagi Chen Ziji, keempatnya. Tidak heran postingan itu begitu panas dan sensasional di seluruh sekolah. Sekarang adalah era konektivitas, jadi apapun yang memiliki lebih dari 20.000 komentar di kampus pasti menjadi sensasi di kampus." Meskipun Liona tidak secara pribadi melihat setiap siswa mempelajari hal ini, dia yakin bahwa lebih dari 80% siswa dan guru di SMA Baiyun tahu tentang itu. Omi, di sisi lain, merasa bahwa itu adalah hal yang sangat umum dan bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Liona juga mengatakan, juga postingan kedua yang lebih eksplosif ini sebenarnya memiliki lebih dari 40.000 komentar. Dengan begitu banyak komentar, itu berarti setidaknya 95% siswa dan guru di SMA Baiyun mengetahuinya. "Oh, baru tahu, aku tidak takut," kata Omi. "Omi, di pos kedua, surat yang ditulis Zhao Ritian kepadamu pasti dikirim oleh salah satu siswa di kelas kita." Omi berkata, "Kirim saja. Jangan bilang kamu tidak tahu siapa itu. Dan bahkan jika kamu tahu, itu tidak cukup untuk mengganggunya." Liona bertanya, "Kamu belum pergi ke kampus untuk mengirim klarifikasi sampai sekarang, itu semua salahku. Jika kamu tidak sibuk dengan bisnisku semalaman, kamu akan punya waktu untuk mempostingnya sejak lama." Omi bingung, "Mengapa saya harus memposting?" 112. "Bukankah itu Zhao Ritian memintamu untuk berinisiatif memposting di kampus? Sampai besok pagi sebelum kelas, atau dia akan membuatmu kesulitan?" Omi tertawa, "Sulit menemukan saya, Omi, tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika saya tidak melihat posting itu, saya akan melupakannya sendiri." "Ah, kamu bahkan bisa melupakan hal sebesar itu." Liona menatap Omi tanpa berkata-kata. Jika itu dia pasti gemetar ketakutan, ini masalah besar. "Hahaha, sedikit kentut bisa disebut masalah besar. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini untukku, aku, Omi, setidaknya anak muda yang jahat nomor 1, apa gunanya menjadi orang jahat nomor 1? Anak muda tanpa keterampilan. Tidak apa-apa, istirahatlah lebih awal." Oh, Omi kembali ke kamarnya dan pergi tidur. Hubungan hari ini dengan Omi menjadi lebih baik, dan Liona juga merasa lebih bahagia dari sebelumnya ketika dia menolak Omi, dan tidak akan pernah percaya bahwa dia akan mengatakan begitu banyak kepada Omi sebelumnya. Omi berbaring di tempat tidurnya dan membuka kampus lagi. Liona mengatakan bahwa setidaknya 95% dari guru dan siswa di seluruh SMA Baiyun tahu tentang ini, yang berarti ini sangat besar dan Omi harus memperhatikannya. Yumeng dengan gagah berkata, "Sial, ini sudah jam 10 dan Omi masih belum memposting, apa yang diinginkan Omi?" Tomokoni berkata, "Saya sudah menunggu lama untuk Omi memposting, saya telah menyegarkan berulang kali Tomo membiarkan saya turun sendiri berkata, "Sepertinya Omi tidak akan memposting. Jangan bilang bahwa Omi benar-benar tidak takut dengan peringatan Zhao Ritian." Tomo Aotian berkata, "Jika Omi masih tidak memposting, saya bersumpah, besok dia akan dihancurkan oleh Zhao Ritian dan berdiri sebagai bukti."
Omi melihat-lihat komentar dari berbagai teman. Sepertinya banyak orang yang menunggunya untuk memposting, tidak tahu bahwa Omi sendiri hampir melupakannya. Pada saat ini, di sebuah bar, Zhao Ritian, Long Xiaofei, Su Yuhao, Wang Kuirong, Chen Ziji, 5 orang duduk bersama. Mereka juga baru saja memanggil, dan semua orang baru saja tiba saat ini. Dengan wajah muram, Zhao Ritian mengeluarkan ponselnya, membuka pos dari kampus dan berkata, apakah ini nyata? Wajah Zhao Ritian terbakar, dan pos yang dia buka sama dengan yang diledakkan Song Yuer. Zhao Ritian baru mengetahuinya setengah jam yang lalu, dan ketika dia melakukannya, dia segera memanggil 4 orang lainnya untuk keluar. Long Xiaofei, Su Yuhao, dan Wang Kuirong menundukkan kepala. Chen Ziji masih tidak tahu apa yang terjadi karena dia sedikit sibuk malam ini dan tidak mengunjungi kampus, tetapi ketika dia membuka kampus sekarang, wajahnya berubah. Dengan gemetar, dia berkata, tidak mungkin, Xiaofei, Yuhao, Kuirong, bukankah kalian bertanggung jawab atas pemukulan Liu Yue sore ini? Mengapa Song Rainer meledakkan video dan postingan kalian dipukuli dan melolong saat berguling-guling di tanah? Zhao Ritian memandang ketiga Long Xiaofei dan berkata dengan keras, katakan padaku apakah ini benar. Long Xiaofei mengangkat kepalanya. Zhao Ritian dengan jelas melihat sedikit memar di sudut mulutnya, karena bilahnya gelap sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Long Xiaofei berkata, Kakak Ritian, kamu telah melihat semuanya. Song Yuer meledak itu benar. Pelacur ini, kupikir aku masih sedikit terikat padanya. Aku menyuruhnya untuk tidak meledak, untuk memberikan beberapa wajahnya, tapi aku tidak menyangka dia masih meledak. Zhao Ritian mengamuk, mengapa kamu tidak memberitahu saya saat itu? Jika saya tidak datang ke kampus untuk melihat apakah Don Omi telah memposting, saya tidak akan mengetahuinya sama sekali. Jika Anda memberitahu saya saat itu, saya akan bergegas dan menghajar Omi saat itu juga. Su Yuhao berkata, Kakak Ritian, bukan karena kami tidak memberitahumu saat itu, tapi kami merasa terlalu malu untuk diberitahu. Bang, Zhao Ritian membanting meja dan meraung, tidak berani dikenal. Sudah lama sekali, Omi telah memukuli maniak, dan kalian masih tidak berani dikenal. Wang Kuirong bertanya, Kakak Ritian, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak peduli untuk mengambil tindakan terhadap orang tingkat rendah seperti Omi? Itu sebabnya kami tidak memberitahu kamu saat itu. Bang, Zhao Ritian membanting meja lagi dan meraung, aku, Zhao Ritian, meremehkan mengambil tindakan terhadap orang-orang tingkat rendah. Tetapi, ketika orang-orang menggertak kepala mereka, apakah aku masih akan bersusah payah untuk membicarakan hal ini? Nyamuk cukup murah, kan? Ketika nyamuk menggigit Anda, apakah Anda tidak akan memukulnya karena terlalu rendah? Long Xiaofei berkata, Saudara Ritian, kami salah, kami tidak akan melakukannya lagi. Kami akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Chen Ziji bertanya, Kakak Ritian, jadi bagaimana sekarang? Kami telah dipukuli oleh 5 orang gila besar, saya telah dipukuli, dan sekarang mereka bertiga telah dipukuli. 5 anak muda yang mengamuk, 4 dari mereka dipukuli, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka di sekolah. Wajah Zhao Ritian marah, 5 orang gila, 4 diantaranya telah dipukuli. Zhao Ritian bahkan tidak bisa marah, meskipun dia bukan hanya orang gila. Itu karena dia bukan hanya anak muda yang gila, bahwa dia bahkan lebih berapi-api. Ya, Saudara Ritian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Song Yuer telah meledak, menggetarkan seluruh sekolah. Baru saja di kampus jumlah online sebenarnya mencapai lebih dari 10.000 orang. Kata Wang Kuirong, untuk mencapai seperti itu sejumlah besar orang online, itu memang menakutkan. Setara dengan begitu banyak siswa yang memandang mereka seperti era yang saling berhubungan memang berbeda. Zhao Ritian memandang Chen Ziji dan berkata, Ziji, bantu aku masuk ke kampus untuk melihat apakah Omi itu sudah memposting. Postingan berapi-api hari ini bukan hanya yang diposting oleh Song Yuer, ada juga surat tentang suratku kepada Omi. Saya yakin 10.000 plus siswa online itu menunggu Omi untuk mempostingnya. Begitu Chen mengangguk, dia mengeluarkan ponselnya dan pergi ke kampus untuk melihat apakah Omi telah mempostingnya. Setelah beberapa saat Chen Ziji berkata, Kakak Ritian, saya tidak melihat posting apapun dari Omi, saya membalik-balik beberapa halaman. Zhao Ritian menamparkan meja dengan kesal, apa-apaan, Omi ini ingin mati ah, dari sore hingga sekarang, sudah lama sekali masih belum ada pos. Long Xiaofei berkata, mungkinkah Omi tidak menerima suratmu? Chen Ziji segera menyangkalnya, tidak mungkin, saya mengeluarkan kepercayaan Rittenberg di depan kelas 32, seluruh kelas.
Jadi itu berarti Omi benar-benar belum mengirimkannya. Bagaimana pendapatnya tentang itu? Tidakkah kamu berani mengirimnya? Wajah Zhao Ritian kesal. Jika Omi tidak memposting, dia pasti akan sangat kehilangan muka. Saat ini, di rumah Leona, Omi melihat sekeliling kampus dan memperhatikan bahwa setiap siswa menunggunya untuk memposting. Seolah-olah banyak dari mereka tidak akan bisa tidur jika dia tidak memposting. Atau posting saja, kata Omi dalam hati. Bukan ide yang baik untuk tidak memposting seperti ini. Membuat siswa yang bosan menunggu, tidak tidur besok akan mempengaruhi kelas mereka. Lebih baik saya memposting, biarkan mereka istirahat lebih awal. Omi benar-benar pria baik yang peduli dengan murid-muridnya. Melihat bahwa semua orang telah online tanpa tidur untuk menunggu dia memposting, dia akan memposting. Omi langsung membuat postingan dengan judul, "Saya Omi." Bunyinya, "Halo, saya Omi dari kelas senior 32, dan melihat bahwa semua orang telah terpengaruh untuk tidur untuk menunggu saya memposting. Saya harus bergegas untuk memposting. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah yang saya berkata kepada Zhao Ritian. Zhao Ritian, Anda meminta saya untuk memposting dan menjelaskan kepada semua orang bahwa saya tidak pantas berada di halaman yang sama dengan Anda. Pada kenyataannya, saya melupakannya. Ketika saya menerima surat Anda sore ini, saya sama sekali tidak menganggapnya serius, apalagi mempostingnya. Saya, Omi, sama sekali tidak menganggap Anda serius, apalagi sebagai lawan. Anda pasti bingung, sebenarnya apa yang saya ambil untuk Anda? Anda bisa mengerti itu sebagai sialan, ya, tumpukan kotoran, seteguk kotoran. Kamu adalah kotoran busuk, kotoran bau, atas kebodohanmu, juga layak bermain denganku, berpikir terlalu konyol. Omi, aku pikir kotor tangan malas memperhatikanmu. Tapi kamu bajingan ini semakin banyak, menjijikkan. Begitu banyak siswa tidak tidur, akhirnya mengirimimu 4 kata, hal bodoh. Baiklah, saya sudah selesai memposting. Zhao Ritian, apakah Anda masih puas dengan posting saya? Jika Anda puas, kasih review bagus dan tidur lebih awal guys. 113. Banyak alumni online, tiba-tiba refresh lihat postingan yang dikirim Omi, tiba-tiba kayak kejar-kejar baca update-nya, langsung heboh buka. Namun, ketika melihat isi postingan Omi, masing-masing seolah terpacu adrenalin. Postingan yang begitu kuat di mana masih bisa tidur. Nima langsung membalas. Mengacaukan hidup berkata, astaga, apakah ini ritme kehidupan? Kesepian dan anggur, apakah kamu tidak ingin mati? Ya, Tuhan, apa aku tidak melihat sesuatu? Singkatnya, dalam sekejap, postingan Omi ini meledak, setidaknya di forum sekolah menengah Bayun ini, seolah-olah sebuah bom atom telah dijatuhkan. Dalam 1 menit jumlah orang yang melihat pembaruan online mencapai 3.000. Artinya, dalam 1 menit posting Omi ini setidaknya lebih dari 2.000 balasan. Luasnya api itu keterlaluan, tetapi tentu saja, beberapa orang memposting lebih dari 1. Di bar tertentu, kelima Zhao Ritian masih minum. Wang Kuirong berkata, Kakak Ritian, sepertinya Omi tidak akan mengirimkan permintaan maaf kepadamu malam ini, atau dia pasti sudah melakukannya. Zhao Ritian mendengus, ngomong-ngomong, aku memberinya tenggat waktu besok sebelum kelas, jika dia bahkan tidak memposting sebelum batas waktu. Jangan salahkan aku Zhao Ritian karena menggertaknya. Tepat pada saat itu, Chen Ziji berteriak, Kakak Ritian, sudah diposting, Omi telah memposting. Ya Tuhan, sudah lebih dari 8.000 balasan, saya bahkan tidak melihat postingnya 5 menit yang lalu, itu pasti diposting di 5 ini. Menit, ada 8.000 balasan dalam 5 menit, astaga, begitu banyak orang online. Zhao Ritian mendengar Chen Ziji mengatakan posting, dan tersenyum bangga, bajingan ini akhirnya memposting. Saya pikir dia benar-benar ingin bercinta dengan saya dan tidak akan memposting, hampir membuat saya Zhao Ritian melebih-lebihkan dia. Benar-benar tidak punya nyali, masih keberadaan iblis dari anak muda jahat pertama, jika dia punya nyali, jangan posting coba. Su Yuhao sedang sibuk, Kakak Ritian, Omi Urin konyol itu, beraninya dia melakukannya denganmu, dia pasti sudah di draft sebelumnya, kamu tahu, bukankah ini akhirnya diposting? Hahaha, Long Xiaofei dan Wang Kuirong memikirkan Omi yang terlihat seperti pengecut di depan Zhao Ritian, dan mereka berdua tertawa terbahak-bahak karena senang. Tapi Chen Ziji, tapi wajahnya jelek dan terbata-bata, Kak Ritian, Omi posting, tapi, postingnya, ya ampun, kalian harus membacanya sebelum tertawa. Zhao Ritian sibuk mengeluarkan ponselnya untuk melihatnya, begitu pula ketiga Long Xiaofei. Aku, Omi, tidak menempatkanmu di mataku sama sekali, apalagi memperlakukanmu sebagai lawan.
Kamu pasti bingung, sebenarnya aku menganggapmu sebagai apa? Apa itu? Kamu bisa mengerti itu sial, ya omong kosong kamu pantas bermain denganku bahkan dengan omong kosong bodoh itu. Bang, Zhao Ritian gemetaran dan dengan keras menghancurkan seteguk bir di atas meja. Long Xiaofei, Su Yuhao, dan Wang Kuirong, yang juga gemetar seluruh setelah membaca posting, menatap Zhao Ritian dan melihat bahwa wajah Zhao Ritian tercekik merah, dan di leher dan tangannya, semua pembuluh darahnya menonjol, seperti macan tutul yang marah. Chen Ziji dengan hati-hati berkata, Kakak Ritian, tenangkan amarahmu. Tiga lainnya, bagaimanapun, tidak berbicara, ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara, hati-hati membuat macan tutul marah-marah, kemarahannya, teguran apapun tidak lagi berguna. Di rumah Song Yuer sedang berbaring di tempat tidurnya, melihat teleponnya. Yai, kekuatan Omi sangat kuat. Song Yuer tiba-tiba melompat kegirangan. Dia adalah orang yang takut pada dunia, Omi sepertinya akan melakukannya dengan Zhao Ritian yang terkenal. Dia sangat bersemangat bahwa dia tidak sabar menunggu fajar dan langsung terbang ke sekolah. Song Yuer juga segera menjawab, jam berapa pertarungan besok? Siapa yang tahu katakan. Cewek mati otak ini, orang-orang yang bahkan belum dijawab oleh Zhao Ritian. Dia bertanya jam berapa pertarungan dimulai. Omi sedang berbaring di tempat tidur, agak terdiam. Dia baru saja pergi ke kamar mandi. Begitu dia kembali, ribuan balasan. Berapa banyak orang yang harus online Omi harus mengagumi keterkaitan era ini. Di bar, Zhao Ritian perlahan menjadi tenang. Jika Omi ada di depannya saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dipukuli sampai mati. Tapi dia tidak ada di sana, jadi tidak ada gunanya marah. Zhao Ritian mengeluarkan ponselnya dan membuat postingan marah. Omi, sangat bagus, jangan lewatkan kelas besok jika kamu punya nyali. Kelas pertama di pagi hari, aku, Zhao Ritian, akan datang kepadamu, bersihkan leherku. Postingan Zhao Ritian, jumlah kata-katanya sedikit, tetapi sepertinya setiap kata bisa melihat kemarahan yang dipenuhinya. Omi menyegarkan ponselnya dan melihat postingan Zhao Ritian. Juga hanya dalam beberapa menit 7 atau 8.000 balasan. Omi menggelengkan kepalanya dan tertawa tanpa kata. Omi tidak tertarik untuk melanjutkan percakapan jarak jauh dengan Zhao Ritian di atasnya, akan lebih baik untuk menyelesaikannya secara langsung besok. Omi sedang mencoba untuk tidur ketika Liona mengiriminya pesan teks. Apakah kamu tidur? Zhao Ritian akan mengalahkanmu besok. Omi terdiam ketika melihat pesan teks Miss tidak menyadari bahwa Liona juga diam-diam khawatir. Nona tidurlah lebih awal. Omi kembali. 114. Oh, baiklah, selamat malam. Siang Yun Liu membalas tapi Omi tidak menjawab. Omi benar-benar pergi tidur kali ini. Tidak ada yang dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, setelah sarapan, Liu Chenming kembali mengerjakan bisnisnya. Putrinya telah sepenuhnya dia serahkan kepada Omi. Apakah itu kondisinya atau keselamatannya? Dia sangat lega. Omi mengendarai BMW. Membawa Liona, kali ini Liona tidak duduk di belakang, tetapi di kursi penumpang, dan juga berinisiatif untuk mengobrol dengan Omi. Hubungan Omi dengan wanita itu menjadi lebih baik dan dia juga dalam suasana hati yang baik. Zhao Ritian akan memukulmu hari ini, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tanya Shannon Liu, kenapa kau khawatir? Dia ada dalam daftar ahli jenius, kata Siang Yun Liu. Oh, Omi hanya tertawa. Daftar pakar jenius, Omi dulu berpikir bahwa dia benar-benar ahli. Tetapi setelah dia meledakkan Wei Ming dan Edward, Omi tidak lagi mempercayai kata-kata orang-orang itu. Apakah kamu pikir aku akan bisa melatih seni bela diri di masa depan? Tiba-tiba Liona bertanya. Jika Anda menjadi lebih baik, tentu saja Anda bisa. Jika tidak, sebaiknya tidak. Anda tidak hanya harus berpantang dari seks sekarang, tetapi juga mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi Yin Yuan Anda dan menjaga tubuh Anda. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Liona mengerucutkan bibirnya, dan berkata dengan marah, berhenti macam apa, berbicara begitu buruk membuatnya terdengar seolah-olah aku orang yang sangat bernafsu. Oh, sifat manusia itu alami, siapapun di dalam bernafsu. Kamu adalah warna alami, kamu semua berani melakukan itu di toilet. Liona tersipu, pemandangan hari itu melintas di benaknya. Ayo kita lupakan masa lalu. Haha, baiklah, saatnya pergi ke sekolah. Dan saat ini, sekolah menengah Baiyun sangat sepi. Di masa lalu saat ini, seluruh sekolah sangat bising. Tetapi hari ini, dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Begitu tenang karena tidak ada seorang pun di sekolah. Di depan gedung sekolah nomor 5, banyak siswa berdiri di halaman.
Semua menunggu sesuatu, tidak ada yang membuat suara keras, dan suasana tegang memenuhi ruangan. Kenapa Umi belum datang? Harusnya segera datang. Kita semua yang datang lebih awal. Jam berapa kamu sampai di sini hari ini? Aku akan ke sana jam 6. Bagaimana denganmu? Aku tiba di sini pukul 6.10, 1 jam penuh lebih awal dari biasanya. Bukan hanya kami, hampir seluruh sekolah datang setengah jam hingga 1 jam lebih awal. Ya, siapa yang membiarkan dua tokoh sensasional dari seluruh sekolah yang melakukannya? Jika kita melewatkan hal semacam ini, kita mungkin tidak memilikinya lain kali. Semua orang berbisik sambil menunggu Omi datang. Di lantai atas bawah, di halaman, ada semua siswa. Dan tidak jauh di koridor gedung kantor kelas beberapa guru berdiri di sana. Guru Wang, kamu juga sangat awal. Hahaha, yang dipanggil Guru Wang tertawa agak canggung. Tidak ada yang perlu dipermalukan, lagi pula ini benar-benar sensasi di kampus. Ya, Omi adalah topik pembicaraan baru-baru ini, dan bahkan guru kita akan tertarik jika kita bercinta dengan Zhao Ritian. Chen Tianming juga berdiri di sampingnya dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja di dalam hati Chen Tianming ingin Omi dipukuli. Ada juga mantan guru kelas 5 Omi, Zhang Hui, berdiri diam di koridor lantai atas. Zhang Hui tidak percaya di dalam Omi bahkan bisa bercinta dengan Zhao Ritian. Zhang Hui harus mengakui bahwa dia beberapa tingkat di belakang Omi. Dia dulu berpura-pura berada di depan Omi, tetapi sekarang itu konyol untuk memikirkannya. Omi dan Liona berjalan menuju gerbang sekolah bersama-sama. Kenapa kamu merasa sangat pendiam hari ini? Liona bingung. Omi juga merasakan suasana tidak nyaman sekarang. Tiba-tiba, seorang siswa berteriak dari depan, Omi ada di sini, Omi ada di sini. Kerumunan bergejolak, dan kampus yang baru saja sepi, tiba-tiba ramai. Semua mata tertuju pada Omi dan Liona. Alis Omi berkerut, tetapi ada begitu banyak siswa yang berdiri di halaman depan gedung tempat dia mengambil kelas, dan ketika dia melihat ke atas lagi, koridor gedung lain di sekitarnya juga dipenuhi oleh siswa. Semua siswa tatapan mereka tertuju pada Omi dan Liona yang sedang berjalan ke arah mereka. Ah, ketika Liona melihat ini, dia sedikit takut dilirik oleh banyak orang, tubuhnya seperti banyak semut yang menggigit. Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Liona merasa takut saat melihat mata semua orang tertuju pada mereka. Omi tersenyum, jangan takut, tetapi apakah para siswa ini benar-benar bosan sehingga mereka menunggu di sini pagi-pagi? Apa sekarang? Seperti biasa, kembali ke kelas dulu, kata Omi. Liona tanpa sadar mengikuti jejak Omi dan memasuki koridor gedung sekolah kelima. Para siswa yang tadi menonton, melihat Omi datang dan pergi ke kelasnya tanpa bergerak, berbicara dengan keras. Tentu saja banyak siswa yang melihat Liona dan Omi datang ke sekolah bersama-sama. Semua orang bingung, apakah Liona, si cantik sekolah, sudah diurus oleh Omi? Saat itu Audi TT bergegas ke depan gedung sekolah No. 5, dan Song Yuer bergegas keluar dari mobil, berteriak apakah menyala. Semua orang tiba-tiba melihat Song Yuer. Song Yuer tampak seperti sedang terburu-buru dan sibuk berteriak, aku terlambat, apakah pertarungan sudah dimulai atau belum? Melihat penampilan Song Yuer, dia membuatnya terlihat seperti sedang menonton Olimpiade, membuat semua orang terdiam. Seorang siswa berkata, belum, Omi baru datang, dia ada di atas sekarang. Song Yuer sibuk memukuli dadanya dan tersenyum, tidak terlambat, Yai, saya pikir saya terlambat ketika saya melihat begitu banyak orang di sini. Ngomong-ngomong, di mana Zhao Ritian? Zhao Ritian belum muncul. Saya tidak tahu, Zhao Ritian juga akan segera datang. Yai, kesenangannya belum dimulai. Song Yuer bersemangat, menyebabkan dia langsung mengemudi ke sekolah. Omi duduk di kelasnya. Banyak teman sekelasnya yang sudah ramai di lorong sebelumnya, tapi sekarang mereka melihat Omi datang. Mereka semua masuk ke kelas juga. Carlos juga sudah datang. Omi, kamu dalam kekacauan besar, kata Carlos. Ya, lihat saja suasana ini hari ini. Kerumunan penonton ini akan tahu seberapa besar ini. Saat itu, ada kegemparan lain dari kerumunan di lantai bawah. Tak perlu dikatakan, itu pasti Zhao Ritian datang. Banyak siswa segera berlari keluar kelas, dan benar saja, Zhao Ritian telah datang ke sekolah. Zhao Ritian berteriak, apakah Omi sudah datang? 115. Pada saat ini, Wang Kuirong keluar dari kerumunan. Wang Kuirong berkata, Kakak Ritian, Omi telah tiba, dan baru-baru ini, dia ada di kelasnya sekarang, jadi cepatlah dan pukul dia. Persetan dengannya, Zhao Ritian meraung. Namun,
Pemandangannya begitu besar sehingga Zhao Ritian tidak mengharapkannya, dan Zhao Ritian merasa bahwa dia tidak akan menyesal jika dia pergi ke Omi dengan tangan kosong untuk menemukannya. Jadi, Zhao Ritian melihat sekeliling dan melihat kafetaria tidak jauh. Zhao Ritian segera berlari ke kafetaria. Semua orang bingung. Mengapa Zhao Ritian lari ke kafetaria jika dia tidak bergegas ke kelas 32 untuk membersihkan Omi? Apakah Zhao Ritian lapar? Ayo pergi ke kafetaria dan makan dulu. Sementara semua orang berdiskusi, kami melihat Zhao Ritian memegang pisau dapur di tangan kirinya dan bergegas menuju gedung sekolah. Tiba-tiba semua orang sadar bahwa Zhao Ritian tidak pergi ke kafetaria untuk makan makanan lengkap terlebih dahulu, tetapi untuk mengambil pisau. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar ritme yang akan membunuh seseorang? Seperti yang diharapkan, seluruh arena sangat sensasional, dan di tengah sensasi itu, tampaknya banyak siswa masih gemetar dengan sedikit gemetar. Alis pedang Zhao Ritian dengan marah didirikan, pisau dapur tangan kiri, pisau dapur digunakan untuk memotong tulang. Salah satu dari lampu padam, sudah cukup untuk membuat banyak siswa takut mati. Banyak siswa yang ketakutan, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tirani, gila, layak menjadi pemuda gila pertama Tuhan." Zhao Ritian sekali lagi bergegas ke gedung sekolah No. 5 dan berteriak, "Di mana Omi?" Wang Kuirong membisikkan sebuah pengingat, "Ritian, kamu baru saja mengatakan itu, ubahlah menjadi sesuatu yang sedikit lebih gila." Zhao Ritian menendang Wang Kuirong dan berkata dengan marah, "Apakah Anda pikir saya berpura-pura menjadi lebih dari saya? Tidakkah Anda melihat kemarahan yang saya rasakan saat ini?" Wang Kuirong ketakutan setengah mati dan lari dengan panik. Tidak ada yang berani membicarakannya lagi, dan mereka semua menahan napas dan menatap Zhao Ritian. Zhao Ritian ingat saat ini, baru saja bertanya di mana Umi berada, kata Wang Kuirong di kelas. Zhao Ritian melakukan perjalanan kembali ke pisau dapur, sejenak untuk melupakan. Wang Kuirong mengira dia berpura-pura membandingkan, ambil pisaunya lagi dan lagi untuk berteriak di mana Umi. Hasil Zhao Ritian tidak berpura-pura membandingkan. Zhao Ritian tidak memikirkannya, dengan pisau bergegas ke gedung sekolah. Adegan ini membuat para siswa menangis. Oh, itu benar-benar ritme yang akan membunuh seseorang. Oh, apa yang harus kita lakukan? Oh, saya tidak tahu Saya pernah melihat gambar berdarah Don Zixon. Ya Tuhan, panggil 120. Apa gunanya menelepon 120? Mari kita panggil mobil pemakaman. Oh, aku sangat takut. Singkatnya, sebagian besar gadis sudah menangis ketakutan ketika mereka melihat Zhao Ritian bergegas menuju kelas Omi dengan pisau. Dan detak jantung anak laki-laki itu dipercepat dengan sia-sia. Beberapa maniak itu gemetar, sial, kakak Ritian tidak berpura-pura menjadi pasangan, dia benar-benar bermain. Long Xiaofei berkata sambil berpikir, mungkinkah saudara Ritian akan melakukan hal besar, gila, keterlaluan lainnya. Orang gila pertama, dan penjahat pertama, akhirnya. Duel yang perkasa, dan semua siswa sudah ketakutan. Di gedung kantor guru, guru-guru yang menonton pun tak kalah sensasional. Adegan Zhao Ritian menyerbu ke gedung sekolah dengan pisau. Mereka semua secara alami melihatnya, dan para guru gemetar ketakutan, seolah-olah mayat Omi akan diseret keluar. Bahkan para guru belum pernah melihat yang mati. Tubuh dengan mata mereka sendiri. Ya Tuhan, itu tidak benar-benar akan menjadi kematian, kan? Seorang guru sangat gugup dan berkata, apakah menurutmu ada kesempatan untuk tidak membunuh seseorang hari ini? Kamu bahkan tidak memikirkannya, ini adalah pertarungan yang tragis antara dua orang dari level berapa? Sao jahat pertama dan Sao gila pertama. Cek, jenis apa keberadaan adalah kejahatan pertama Sao? Anda tidak akan mengetahuinya, bukan? Itu adalah karakter kejam yang berani melempar orang langsung dari gedung. Dan eksistensi seperti apa First Berserker? Itu juga eksistensi yang berani mengambil pisau dapur dan sangat gila. Keduanya adalah karakter yang kejam sehingga ketika perkelahian tragis pecah di antara mereka, apakah menurutmu itu akan terjadi dalam skala kecil? Apakah kamu akan menyilangkan jarimu dan menyelesaikannya? Jadi aku tidak bisa lagi memikirkan cara untuk tidak membunuh seseorang hari ini. Sial, apalagi jantungku rasanya mau loncat keluar. Guru lain berkata dengan cemas, tapi, bahkan jika Zhao Ritian kejam, apakah tidak apa-apa membunuh seseorang? Kita semua guru berdiri di sini dan kita tidak akan menghentikannya. Apakah itu benar-benar bagus? Guru di sebelahnya menjawab, bahkan kepala sekolah tidak berani menghentikan kami. Jika kamu tidak takut mati, pergilah. Orang yang kejam di tingkat kejahatan pertama dan orang gila pertama bukan lagi sesuatu.
kita bisa ikut campur. Selain itu, Zhao Ritian adalah seseorang dengan latar belakang kekuatan yang tidak biasa, jadi mungkin orang tidak takut mati sama sekali. Reaksi siswa dan guru samping, mari kita tidak membicarakannya. Dengan kata lain, Zhao Ritian mengambil pisau dan bergegas dari lantai pertama, langsung ke lantai 6, dan kemudian menuju ke kelas 32 Omi. Ah, pada saat ini, di bawah gedung sekolah, banyak siswa berteriak ketika mereka melihat Zhao Ritian semakin dekat ke kelas 32, meskipun peristiwa tragis itu belum terjadi. Zhao Ritian berpikir dalam hatinya bahwa sekarang dia memiliki pisau, dia akhirnya layak untuk adegan hari ini. Dengan begitu banyak siswa dan guru datang untuk menonton pagi-pagi, Zhao Ritian sendiri akan merasa seperti merendahkan dirinya sendiri jika dia datang ke Omi dengan tangan kosong. Wow! Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda masih bisa mendengar tangisan ketakutan dari banyak gadis. Seluruh sekolah sangat sunyi, semua orang tidak berani berbicara, napas semua orang dipercepat, dan suasana suram ini bergetar. Segera, Zhao Ritian mencapai kelas 32, dan pada saat ini, para siswa yang berdiri di koridor kelas 32 lari ke kejauhan. Zhao Ritian berdiri di depan jendela kelas 32 dan melihat sekilas bahwa di dalam kelas, Omi sedang duduk di baris terakhir. Zhao Ritian terbang dan menendang bingkai jendela. Dengan dentang keras, seluruh jendela baja tahan karat jatuh dan terbang ke dalam kelas menghancurkan semua kaca. Para penonton di lantai bawah, serta para siswa yang menonton dari tempat lain, mendengar suara pecahan kaca ini dan tanpa sadar berteriak tegang hingga ekstrim. Pada saat ini di kelas 32, kecuali Omi dan Leona, tidak ada siswa lain. Karena siswa lain ketakutan dan berlari sambil menangis ketika melihat Zhao Ritian datang dengan pisau. Di dalam kelas, sunyi senyap malam. Leona menatap Zhao Ritian, gemetar, sementara Omi duduk tegak di sana. Akhirnya, Omi menatap Leona dan berkata, "Keluar." 116. Tapi bagaimana denganmu? Seru Siang Yun Liu. "Kamu keluar dulu." Omi menatap Leona, cara wanita itu menangis benar-benar memilukan. Leona harus menangis dan berjalan keluar kelas. Koridor di luar kelas juga kosong dari siapa saja yang tidak ingin mati dan berani berbaring di langkan untuk menonton, sehingga koridor di luar kelas 32 kosong. Namun, koridor di kelas 31 dan kelas 33 penuh sesak dengan orang-orang. Omi dan Zhao Ritian, satu berdiri di depan kelas dan yang lainnya di belakang kelas, saling menatap. Dan tentu saja, Zhao Ritian memegang pisau, sementara Omi dengan tangan kosong. Ini ditakdirkan untuk menjadi konfrontasi yang berlarut-larut di White Cloud High School, Festival dan Fesmet, mewakili kejahatan dan kegilaan, satu sama lain ke alam karakter tertinggi. Hanya satu orang di kelas ini yang akan keluar hidup-hidup hari ini, mungkin. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kejahatan pertama dan kegilaan pertama tidak akan kehilangan akal sehat dan membunuh seseorang dalam pertarungan yang tragis, tetapi melihat situasi ini, pasti akan ada kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini seperti hal yang besar. Para penonton telah lama gemetar ketakutan, hanya bisa berada di dua kelas berikutnya di koridor, serta halaman bawah, jendela gedung pengajaran lainnya. Penonton yang gugup dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa melihat ke dalam kelas. Omi memandang Zhao Ritian, dan Zhao Ritian juga memandang Omi, seolah-olah mereka adalah orang terkuat dari dua kelompok terpisah. "Apakah kamu tidak lelah memegang pisau?" Omi bertanya dengan prihatin. "Apakah kamu sangat gugup sampai kamu takut mati?" Zhao Ritian juga bertanya. "Denganmu, itu tidak cukup membuatku gugup. Dengan dua pisau, itu tidak membuatku merasa lelah." Zhao Ritian, matahari dan langit dan bumi dan semut, serigala dan harimau dan macan tutul, layak menjadi pemuda gila pertama di SMA Awan Putih. Langit dan bumi dan semut, harimau dan serigala dan macan tutul, benar-benar eksistensi seperti dewa. Kata Omi. Omi, yang suka berhadap-hadapan dengan orang-orang yang menganggap dirinya memiliki kemampuan superior, jika ada yang ingin mempermainkanmu, kamu punya 100 cara untuk membuatnya tetap tinggal, sementara yang lain tidak berdaya. Tulang rusuk melemparkan seseorang langsung menuruni tangga ke kematian mereka, dan tersentak di toilet. Anda benar-benar semua jahat dan layak menjadi anak jahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Sayang sekali Anda tidak pantas menjadi iblis, karena saya, Zhao Ritian, tidak yakin. Hahaha, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di dua koridor kelas sebelah mendengar tawa, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Omi berkata, "Saya, Omi, suka memukul orang agar tunduk." Vena wajah Zhao Ritian muncul. "Omi, ayolah, kamu jahat.
Aku gila, aku yakin sekali kamu melakukannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mungkin kamu akan terbaring mati di sini hari ini. Aku akan bertanya padamu. Terakhir kali, apakah kamu yakin tidak takut mati? Omi berkata, Zhao Ritian, aku juga akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yakin memiliki kekuatan untuk bermain denganku? Persetan denganmu. Zhao Ritian langsung bergegas saat melakukan teknik pisaunya, Pick Killing Knife. Omi merebut pisau dapur Zhao Ritian dalam sekejap. Omi ingin mengalahkannya dalam beberapa langkah, tetapi Omi tiba-tiba ingin bermain dengannya karena Zhao Ritian ini jelas jauh lebih kuat daripada Edward. Dang dang dang, dang dang. Ruang kelas tiba-tiba memancarkan benturan emas dan besi. Pisau dapur di tangan Omi berbenturan sengit dengan pisau daging di tangan Zhao Ritian, dan setiap tumbukan juga menghasilkan percikan api. Pisau dapur Omi adalah jenis pemotong tulang, sangat tebal dan berat, sedangkan pisau daging di tangan Zhao Ritian bahkan lebih berat. Mereka berdua berada di dalam kelas berkelahi tanpa henti. Tentu saja, itu untuk orang lain, untuk Omi. Itu hanya bermain dengan Zhao Ritian. Di dunia Omi itu, dia terbiasa menggunakan pedang. Di dunia ini, jarang menggunakan pisau dapur sekali, jadi tidak buruk untuk pergi dengan Zhao Ritian untuk bersenang-senang. Para siswa di dua kelas koridor sebelah merasa hati mereka menjadi overdrive ketika mereka mendengar suara denting besi yang dipukul. Sepertinya sangat kuat, tetapi tidak ada yang berani bergegas ke koridor kelas 32 untuk melihatnya. Pisau pembunuh babi gaya pertama. Zhao Ritian tiba-tiba menebas dengan tebasan diagonal, yang berasal dari membunuh babi dan mencukur rambutnya. Omi mengangkat bagian belakang pisau dapur dan menyetrum punggung Zhao Ritian. Tebasan tajam Zhao Ritian langsung hancur, bahkan hampir membuang pisau daging. Zhao Ritian terkejut, keterampilan seni bela diri Omi tidak dapat dipercaya dan sama sekali tidak terduga. Pisau pembunuh babi gaya kedua. Zhao Ritian membuat lompatan lagi di udara dan jatuh dari atas kepalanya. Gerakan ini cepat dan akurat. Pisau dapur Omi bertemu dengannya, menancapkan sepertiga dari pisau daging, dan mendorong secara diagonal, tiba-tiba menghilangkan kekuatan cop dadakan Zhao Ritian dari udara. Bilah golok Omi berenang mengitari pisau jagal seperti sapi jagal, dan tak lama kemudian bilahnya berenang ke pegangan Zhao Ritian. Omi membentak mati. Benar saja, Zhao Ritian terpaksa melepas pisau daging di tangannya, karena helikopter Omi sudah berenang ke pergelangan tangannya, dan jika dia tidak melepaskan tangannya, pergelangan tangannya akan dipotong. Dengan suara dentang, pisau daging Zhao Ritian jatuh ke tanah. Ah, Zhao Ritian mundur beberapa langkah, baru saja menggunakan pisau dengan Omi. Dia menemukan bahwa keterampilan pisau Omi sangat halus, dan pisau pembunuh babinya bahkan tidak berada pada level yang sama. Zhao Ritian melihat pisau tukang daging yang jatuh ke tanah dan terkejut dan marah. Di mana Omi menggunakan teknik pedang apapun, Omi dengan santai melemparkan beberapa pisau, hanya bermain-main dengannya. Omi mendengus keberadaan seperti dewa dari seorang pemuda gila, tapi itu saja. Zhao Ritian mengamuk, ini hanya makanan pembuka, apakah Anda benar-benar berpikir hanya itu yang mampu saya lakukan? Omi mengabaikan helikopter di tangannya, dan helikopter itu terbang keluar jendela, mengeluarkan suara saat jatuh ke dinding lorong. Ah, dua koridor kelas di sebelah orang-orang, jeritan ketakutan, mundur beberapa langkah. Zhao Ritian dengan marah berkata, Grifter, aku akan membiarkanmu mencicipi Zhao Fishku. Mengatakan itu, Zhao Ritian memantul dengan kedua kakinya dan Zhao Jia Fish ditampilkan. Omi, bagaimanapun, tidak berminat untuk bermain tinju dengan Zhao Ritian lagi, karena level lawannya terlalu rendah untuk menarik minat. Omi berdiri tak bergerak, tepat saat pukulan Zhao Ritian hendak datang, Omi tiba-tiba meraih tinju Zhao Ritian. Tembakan Omi begitu cepat hingga sulit dipercaya. Omi meraih tinju Zhao Ritian dan memutarnya dengan kejam. Ah, Zhao Ritian menjerit. Koridor di luar, serta halaman di bawah, tiba-tiba bergetar ketika mereka mendengar teriakan itu. Leona sangat cemas di luar. Dia takut yang mengeluarkan teriakan ini adalah Omi, maka hatinya akan hancur. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba gugup tentang Omi. Zhao Ritian membanting tinjunya yang lain ke Omi lagi. Ah, Zhao Ritian menjerit histeris lagi. Mendengar teriakan di dalam, banyak gadis menangis lagi. Pasti pertarungannya sangat brutal. Belum lagi suara gemuruh meja yang terbalik dan semacamnya secara alami. Leona tidak bisa mengendalikannya lagi dan ingin bergegas, namun, dia ditahan oleh beberapa gadis. 117. Kedua tangan Zhao Ritian tergantung lemah. Omi berkata, hentikan, Ritian. Setelah mengatakan itu, Omi menembakkan kakinya ke dada Zhao Ritian.
Tubuh Zhao Ritian berputar ke arah jendela dan tubuhnya menabrak bingkai jendela lain. Kekuatan luar biasa mengetuk bingkai jendela itu, dan kemudian, Zhao Ritian terbang menuruni tangga, bersama dengan jendela. Ah, pada saat ini, tidak peduli apakah itu siswa di koridor 2 ruang kelas sebelah atau siswa di halaman rumput di bawah, hampir semua orang berteriak ketika mereka melihat seseorang terbang menuruni tangga dan bahkan mengetuk jendela. Turun bersamanya, dalam pandangan umum, bahkan jendela, tetapi, karena jendelanya lebih besar, ketika jatuh ke puncak pohon, itu tergantung di atas pohon sekaligus. Baru kemudian semua orang melihat dengan jelas bahwa orang itu yang jatuh bersama jendela adalah Zhao Ritian, bukan Omi. Saat semua orang melihat ke atas pohon bertanya-tanya apakah Zhao Ritian sudah mati, mereka melihat Omi berdiri di dinding koridor lantai 6. Omi bahkan tidak memikirkannya. Dari pagar koridor lantai 6, dia melompat menuruni tangga. Ah, banyak orang berteriak ketakutan. Omi melompat dari gedung. Saat Omi melompat ke udara, dia mengangkat kepalan tangan dan menghantamkannya ke Zhao Ritian, yang tergantung di puncak pohon. Bang, Omi membanting tinjunya ke Zhao Ritian, memukulnya dari ruang kelas ke lantai bawah. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Wow, sebuah suara. Zhao Ritian dibanting oleh tinju Omi yang melompat turun dari lantai 6, tubuhnya tenggelam, dan batang pohon yang menopang mereka semua patah, dan dengan suara gemerincing, seluruh pohon patah, dan 2 dari mereka mendarat di tanah dengan cabang, dan bingkai jendela, dengan bunyi gemerincing. Omi mendarat di tanah dengan 1 kaki setengah berlutut di tanah, dan tinju itu, yang masih berada di perut Zhao Ritian, melepaskan tinju itu dari perut Zhao Ritian. Zhao Ritian berguling-guling di tanah, kesakitan, dipukuli oleh Omi. Psikopat ini benar-benar melompat turun dari lantai 6 untuk bertarung. Semua orang memandang Omi dan Zhao Ritian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan sangat mengerikan saat ini. Omi awalnya ingin membiarkannya seperti ini, tetapi setelah dipikir-pikir, karena itu adalah kejahatan pertama, sepertinya itu tidak cukup. Jika tidak, sedikit maaf untuk adegan besar hari ini. Bagaimanapun, Omi tahu tingkat keparahannya dan tidak akan benar-benar membunuh siapapun. Dia hanya melompat turun dan meninju Zhao Ritian. Tampaknya sangat ganas, tetapi sebenarnya, diam-diam Omi menahan Zhao Ritian ke tanah, sehingga Zhao Ritian mengurangi beberapa kerusakan. Kalau tidak, dia sudah lama tidak mati atau terluka parah. Memikirkan hal ini, Omi mengangkat Zhao Ritian, yang mengerang dan berguling-guling di tanah, di atas kepalanya. Omi memegang Zhao Ritian dengan 1 tangan dan menyapu kerumunan dalam diam, dalam pose sekuat Dong Chunrui sedang memegang paket dinamit. Omi juga belajar berpura-pura membandingkan, dan berteriak, siapa lagi? Semua siswa dan guru yang menyaksikan bergidik ketika mereka mendengar raungan keras dari Omi dan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sebenarnya siapa lagi? Teriak Omi lagi. Adegan itu sunyi dan bergetar. Omi berteriak, siapa lagi yang gila? Kali ini Omi menambahkan kata gila sedikit. Tiba-tiba, kerumunan, keempat Metsho bergetar. Ternyata Omi teriak ada orang lain, dan dia teriak ada orang lagi yang mengamuk. Oh, Long Xiaofei beberapa orang takut menangis, dan sekarang mata semua orang terfokus pada mereka. Maniak Sao dan siapapun, keluarlah. Long Xiaofei, Su Yu, Hou Wei, Wang Kuirong, Chen Ziji, dan mereka berempat segera berlari keluar. Saudara Chen mengampuni nyawanya. Long Xiaofei adalah orang pertama yang berlutut di kaki Omi. Wang Kuirong memandang Zhao Ritian yang sedang diangkat di atas kepalanya. Tampak seperti dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati dan takut untuk kencing. Omi menatap keempat orang gila yang berlutut di depannya dan berkata, aku akan memberi kalian kesempatan. Mereka berempat sibuk berkata, terima kasih, terima kasih. Namun, begitu Omi mengucapkan paruh kedua kalimatnya, mereka berempat langsung pipis ketakutan. Bersama, apa? Memberi kita kesempatan untuk pergi bersama. Jangan, Kakak Chen, bagaimana kita bisa menjadi lawanmu? Jangan bilang kita akan pergi bersama. Tidak ada gunanya seluruh keluarga pergi bersama. Oh, Kakak Chen, selamatkan hidupmu. Omi melihat keempat pemuda gila itu gemetar ketakutan, hidungnya ingus dan air mata, tapi dia juga berhenti di saat yang tepat. Melempar Zhao Ritian, yang memegang Zhao Ritian di tangannya, ke tanah. Dia berkata, Zhao Ritian, sekarang, apakah kamu masih setara denganku? Sayangnya, Zhao Ritian pingsan. Omi melirik siswa dan guru yang melihat, mendengus dan meninggalkan kampus di depan semua orang. Hari ini dia benar-benar tidak cocok untuk kembali ke kelas. Dia harus melewatkan 1 hari kelas. Baru setelah Omi pergi, semua orang bersantai.
Omi mengendarai BMW-nya dan meninggalkan sekolah. Saat itu, Omi menerima telepon dari Wakil Presiden Menglun. "Hei, Saudara Tang, di mana kamu?" "Sesuatu." "Oh, tidak apa-apa, temanmu itu, Kai Lili, ayahnya sedang bersiap-siap untuk datang ke rumah sakit untuk operasi hari ini. Sekarang, kan?" "Oh, aku akan datang kalau begitu. Omi akan bolos sekolah hari ini. Jadi sebaiknya dia pergi ke rumah sakit untuk menemani Simran. Aku yakin dia gugup, karena operasi semacam ini juga berisiko." Omi tiba di rumah sakit pada saat itu. Simran berada di ruang dokter. Melihat dokumen di tangannya, dia sepertinya kesakitan. Omi masuk, dokter di kantor itu sibuk menyapa Omi. Namanya Wang Xiaoqiang. Dia adalah menantu Wakil Presiden Menglun. Menglun meminta menantunya untuk secara pribadi menjadi ahli bedah utama untuk operasi ini. Itu tampaknya cukup berarti. "Halo, Tang Senior." Wang Xiaoqiang mengulurkan tangannya ke Omi. "Halo dokter. Senior Tang, panggil saja saya Wang. Wakil Presiden Meng sudah menjelaskan kepada saya. Jangan khawatir, bisnis kerabat teman Anda adalah bisnis saya. Ngomong-ngomong, saya menantu Wakil Dekan Meng." Terima kasih, Dokter Wang." Omi tersenyum penuh terima kasih, lalu menatap Simran, hanya untuk melihat bahwa dia tampak tak berdaya. "Wang, begini operasi ini berisiko, risikonya sekitar 25%. Sebelum operasi, keluarga pasien harus menandatanganinya. Jika operasi gagal, konsekuensinya harus ditanggung oleh keluarga." Risiko 25%, apakah Anda bercanda? Bukankah itu berarti 1 dari 4 orang yang menjalani operasi ini akan gagal dan mati? Omi menyeka keringat dingin. Risikonya terlalu tinggi, 1 dari 4 akan gagal. Wang Xiaoqiang tersenyum tak berdaya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu operasi terbesar di dunia medis. Rumah sakit tersier biasa tidak dapat melakukannya. Seluruh kota Linjiang, hanya rumah sakit pertama dan rumah sakit Bright kami yang dapat melakukannya. Tentu saja, kegagalan tidak berarti kematian. Konsep kegagalan adalah tidak berfungsi, mungkin lumpuh, mungkin menggantikan tulang belakang dengan sia-sia, bahkan mungkin lebih buruk, mungkin kematian. 118. Aku berkeringat. Omi terdiam, tidak heran Simran merasa sangat tidak berdaya melihat dokumen yang ditandatangani itu. Wang Xiaoqiang tersenyum, kondisi kesehatan pasien Li Jinbao. Jika dia tidak melakukan operasi penggantian tulang belakang, dia tidak akan hidup lebih dari sebulan. Sedangkan jika operasinya berhasil, dengan imbalan perdamaian, tentu saja, jika gagal, tidak ada hasil yang lebih buruk. Omi menganggukkan kepalanya. Wang Xiaoqiang berkata, "Senior Tang, maka saya akan pergi melihat apakah ruang operasi sudah siap, sehingga Anda dapat mengawasi teman Anda untuk menandatangani sesegera mungkin." Bagus. Setelah Wang Xiaoqiang pergi, Simran menatap Omi tanpa berkata-kata. Omi melihat tubuh Simran gemetar. Omi dengan berani memegang tangannya dan mendapati tangan Simran dingin dan sedingin es. "Jangan khawatir, karena Wakil Presiden Meng memberi saya wajah ini. Dia secara alami akan mengirim rumah sakit bedah utama terbaik. Saya pikir Dokter Wang, barusan, harus menjadi salah satu yang terbaik. Tapi, saya takut operasinya gagal," kata Simran dengan air mata berlinang, penuh ketegangan. "Jangan khawatir, saya juga akan pergi ke ruang operasi dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Anda juga tahu bahwa meskipun saya tidak tahu cara mengoperasikannya, saya juga memiliki beberapa keterampilan medis." Saat itu, Menglun masuk dan tersenyum ketika dia berkata, "Jika Anda memiliki bantuan timbal balik, saya pikir risikonya akan jauh lebih kecil." Menglun masuk ke kantor dan melihat tangan Omi memegang Simran, jantungnya berdebar. Menglun selalu ingin menjodohkan Omi dengan cucunya Wenqi. Sekarang dia melihat Omi memegang tangan Simran, mau tak mau dia merasa sedikit gugup. "Meng Lao, terima kasih. Saya pikir menantu Anda harus dari tingkat yang sangat tinggi." Tentu saja. Dia adalah ahli yang sangat berwibawa di bidang ini. "Baiklah, cepat dan tanda tangani, operasi akan segera dimulai." Simran memiliki Omi di sisinya dan dengan cepat selesai menandatangani surat-surat. Pasien mendorong ke ruang operasi, dan Omi mengikuti, dan yang mengejutkan, Menglun juga mengikutinya masuk. Wang Xiaoqiang berkata, "Ayah, untuk apa kamu mengikuti di sini?" Menglun tersenyum, "Kakak Tang telah masuk, bagaimana mungkin aku tidak masuk?" Menglun selalu menjadi pengagum besar keterampilan medis Omi. Omi berpotensi melakukan keterampilan medisnya, bagaimana mungkin Menglun melewatkannya? Wang Xiaoqiang hanya bisa berhenti ketika ayah mertuanya melakukan ini padanya. Secara total, lebih dari selusin dokter, semuanya memasuki ruang operasi.
Selusin dokter tidak ada di sini untuk bersenang-senang, dan masing-masing dari mereka memainkan peran yang sangat penting. Wang Xiaoqiang bertanya kepada selusin atau lebih dokter, apakah kalian semua sudah cukup makan? Lebih dari selusin dokter telah mengangguk. Meng Lun dan Omi, bagaimanapun, berdiri di sudut ruang operasi, tidak ada yang bisa dilakukan Omi sekarang. Omi datang untuk berjaga-jaga. Meng Lun berkata, begitu operasi ini dimulai, itu tidak dapat dihentikan sampai selesai. Mereka tidak akan punya waktu untuk beristirahat sampai selesai. Dan setelah operasi ini selesai, setidaknya lebih dari 70 jam telah berlalu. Lebih dari 70 jam. Bukankah itu 3 hari 3 malam? Membiarkan mereka 3 hari 3 malam tanpa makan, istirahat atau tidur. Omi terkejut. Oh, tidak seperti itu. Ada periode waktu di tengah, ada beberapa menit untuk kumpulan orang baru. Itu yang saya katakan kemarin, operasi ini. Total lebih dari 20 dokter diperlukan. Sekarang 10 ini dokter adalah gelombang pertama. Setelah 40 jam, mereka akan digantikan oleh gelombang 10 dokter berikutnya. Gelombang 10 berikutnya terus menyelesaikan lebih dari 30 jam, operasi ini dianggap selesai. Ketiga ahli bedah utama itu, tentu saja, adalah orang-orang yang harus terlibat dari awal hingga akhir. Mereka harus bertahan selama 70 jam penuh, dan faktanya, tingkat kegagalan untuk operasi semacam itu sangat tinggi. Di sini membutuhkan persentase 10 di antaranya, 3 hari 3 malam tanpa tidur. Anda harus fokus penuh, dan jujur, Anda akan benar-benar terpuruk. Sial, ini benar-benar operasi yang super. Omi berterima kasih kepada para dokter ini dari lubuk hatinya. Meng Lun berkata, Saudara Tang, sekarang Anda di sini untuk membantu, saya bahkan lebih lega. Apa yang kamu perlu aku lakukan? Jika Anda selalu dapat memastikan bahwa para dokter ini waspada secara mental, ini sudah akan mengurangi risiko operasi ini hingga 10%. Omi menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, saya punya solusi untuk itu. Yang harus dilakukan Omi hanyalah memasukkan beberapa jarum ke dalamnya, dan mereka dijamin akan terjaga setiap saat bahkan tidak lapar. Omi bertanya, bagaimana jika mereka harus buang air kecil dan besar di tengah prosedur? Miron tertawa, itu tidak masalah sama sekali. Mereka semua memakai popok. Popok? Ya, itu popok biasa untuk bayi. Dalam ukuran dewasa tentunya. Pada saat ini, Wang Dao berkata, baiklah, semuanya bersiap-siap, operasi telah resmi dimulai. Saya harap semua orang akan bekerja sama untuk menyelesaikan operasi ini. Setelah mengatakan itu, seluruh ruang operasi tampak memasuki suasana tegang, seolah-olah Omi dan Meng Lun takut untuk berbicara. Omi mengamati operasi dunia ini untuk pertama kalinya, jadi minatnya sangat kuat. Kata operasi baru bagi Omi itu adalah teknik medis baru. Operasi secara resmi dimulai. Omi dan Meng Lun menyaksikan dari sisi yang tidak mempengaruhi mereka. Hanya saja Dr. Wang Xiaoqiang mengambil pisau bedah dan membuat sayatan dari sisi tulang belakang pinggang pasien, dengan pukulan perlahan. Prinsipnya cukup sederhana, untuk membuatnya lebih buruk itu seperti memisahkan lunas ketika membunuh seekor babi. Segera, daging di luar tulang belakang pasien dipotong, memperlihatkan tulang belakang di dalamnya. Omi merasa merinding, itu seperti orang mesum yang membunuh seseorang. Pada saat ini, sepertinya ada sedikit masalah, dan seorang dokter di sebelahnya tiba-tiba berkata, pendarahan pasien tiba-tiba meningkat. Itu wajar berdarah ketika mengiris daging pasien, tetapi selama itu dalam kisaran tertentu, itu baik-baik saja, tetapi pada saat ini, pendarahan Li Jinbao telah meningkat secara dramatis dan jika tidak dapat dikendalikan, tidak ada yang operasi berikut perlu dilanjutkan. Wang Xiaoqiang mengerutkan kening. Tubuh pasien terlalu miskin untuk menyembunyikan darah, dan operasi baru saja dimulai sekarang. Wang Xiaoqiang tidak ragu-ragu, suntikan 50 ml XXX. Itu disuntikkan dengan cepat, tetapi tetap saja, dokter itu berkata, volume pendarahan pasien terus meningkat, suntikan XXX tidak efektif, sesuai dengan situasi ini, pasien akan kehilangan terlalu banyak darah dalam waktu sekitar 20 menit, jika volume pendarahan tidak dapat dikendalikan, dianjurkan untuk menghentikan operasi. Wang Xiaoqiang tidak berdaya untuk sementara waktu. Omi tiba-tiba berkata, aku bisa membantunya menghentikan pendarahan, dan bahkan bisa membuat volume pendarahannya menjadi nol. Ah, bukankah itu akan membuat aliran darahnya berhenti total? Bagaimana mungkin? Wang Xiaoqiang terkejut. Oh, tidak apa-apa, aku bisa membuat tubuhnya memasuki keadaan kematian palsu. Detak jantungnya akan berhenti berdetak dan darahnya tidak akan mengalir lagi. Omi tidak asing dengan trik ini.
Di dunianya, itu adalah taktik yang umum digunakan oleh beberapa orang untuk memalsukan kematian mereka sendiri. Semua dokter itu memandang Omi dengan tidak percaya sekaligus curiga. Kedengarannya konyol, operasinya sangat ketat, tidak ada ruang untuk kesalahan. Wang Xiaoqiang memandang Meng Lun. Meng Lun tidak ragu-ragu, biarkan Omi mencoba. 119. Omi dengan cepat naik, dan operasi Li Jinbao untuk sementara dihentikan. Omi mengeluarkan jarum perak yang telah dia siapkan, dan menusukkan 7 atau 8 jarum di berbagai bagian jantung, otak Li Jinbao. Beberapa menit kemudian, monitor jantung di sebelah meja operasi, tiba-tiba menetes mewakili kurva detak jantung. Menjadi garis lurus. Para dokter di sebelahnya bergidik, karena biasanya ketika mereka melihat keadaan ini, itu berarti pasien tidak memiliki detak jantung dan sudah mati. Omi berkata, tidak apa-apa, pasien tidak memiliki detak jantung sekarang. Ini adalah kematian palsu, tetapi mesin Anda ini cukup akurat. Beberapa dokter itu harus memandang Omi dengan penuh kekaguman. Setelah mengatakan itu, Omi dengan cepat melepaskan jarum perak dari tubuh Li Jinbao dan tersenyum. Baiklah, kamu bisa melanjutkannya. Operasi terus dimulai. Kali ini, dokter yang secara khusus bertanggung jawab untuk menguji kondisi fisik pasien mengatakan, perdarahan pasien, tekanan darah, detak jantung, pernapasan, semua nilainya 0, saya pikir saya tidak perlu tinggal di sini lagi. Wang Xiaoqiang sangat bersemangat, sebelumnya ketika berdarah, itu pasti akan mempengaruhi operasi, tetapi sekarang sayatan, tidak ada darah, dapat melihat dengan jelas, sehingga operasi mengikuti aslinya tidak membutuhkan lebih dari 70 jam. Omi kembali ke sisi Meng Lun. Meng Lun tersenyum, kamu luar biasa, kagumi. Haha, hanya trik kecil. Meng Lun berkata, saya benar-benar berharap Anda bisa datang bekerja di rumah sakit. Akan terlalu sia-sia jika Anda tidak menggunakan keterampilan medis yang begitu cemerlang untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Misalnya, teknik jarum semacam ini milik Anda. Untuk memalsukan kematian pasien dapat diterapkan pada banyak-banyak operasi, bahkan operasi jantung terbuka apapun. Coba pikirkan, operasi terbuka, pasien tidak akan berdarah. Di tengah jalan bahkan tidak akan terjadi tekanan darah di jantung dan kelainan lainnya. Sukses tingkat tidak tahu berapa kali naik. Saya sangat berharap Anda datang untuk bekerja di rumah sakit. Jangan sia-siakan keterampilan medis Anda yang brilian. Anda sekarang bekerja sebagai pengawal, itu benar-benar terlalu merendahkan. Omi tersenyum, karena aku sudah mengambil jalur bodyguard. Wajar saja jika aku pergi sampai akhir, tapi tentu saja, jika aku tidak ingin menjadi bodyguard suatu hari nanti, menjadi dokter akan menjadi masalah. Menjadi pilihan yang baik. Meng Lun melihat keterampilan medis Omi sekali lagi, dan bahkan lebih berharap cucunya ikut bersamanya. Meng Lun menguji air dan bertanya, Simran itu, dia bukan temanmu, kan? Apakah itu pacarmu? Omi tersenyum, ini benar-benar temanku. Baru saja aku melihatmu memegang tangannya, kupikir itu pacarmu. Omi menggelengkan kepalanya dengan tatapan yang agak kosong. Untuk saat ini, tidak ada pertimbangan untuk aspek seperti itu. Meng Lun tersenyum, dan mereka berhenti berbicara. Karena Omi membiarkan pasien memasuki keadaan kematian palsu, jadi operasi di belakangnya sangat mudah, akan ada kekhawatiran tentang pasien selama operasi, semua jenis keadaan darurat. Tetapi sekarang tidak ada kekhawatiran tentang aspek ini sama sekali, pasien langsung memalsukan kematian, detak jantung hilang, benar-benar seperti mayat, apalagi yang bisa muncul. Pada saat ini, di luar ruang operasi, telepon Omi berdering. Simran lihat, yang menelepon adalah Liona. Simran tidak tahu harus menjawab apa, Omi tidak bisa membawa telepon ke ruang operasi, jadi biarkan Simran terus. Simran berpikir mungkin itu sesuatu yang penting, jadi dia mengambilnya. Omi, kemana saja kamu? Belum kembali ke kelas, kata Siang Yun Liu. Simran ragu-ragu dan berkata, saya Simran, Omi pergi ke ruang operasi, saya membawa ponsel saya, jadi cuti untuknya. Liona tercengang, Omi bahkan bersama Simran, entah kenapa, Liona sedikit tidak nyaman di dalam, dia bahkan tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Mengapa dia memasuki ruang operasi? Tanya Siang Yun Liu. Dokter mengatakan bahwa risiko kegagalan jauh lebih rendah dengan dia di sini. Kenapa Omi ada di rumah sakit? Simran tidak ingin merahasiakannya, dan berkata, ayah saya sedang menjalani operasi itu sangat berisiko, Omi adalah seorang dokter yang brilian, bantuannya dapat sangat mengurangi risikonya. Oh, tidak apa-apa. Liona menutup telepon, merasa tidak nyaman dengan perasaan bahwa Omi dan Simran cukup dekat.
Akhirnya, Siang Yunliu mengerucutkan bibirnya dan tampak seperti dia sedih, bersenandung. Omi adalah pengawal pribadi saya, apa gunanya berada begitu dekat dengan Simran ketika dia tidak tinggal di sisiku. Di ruang operasi, Wang Xiaoqiang menghabiskan 3 jam untuk mengangkat tulang belakang manusia. Tulang belakang yang dihilangkan, Omi mengamati bahwa 2/3-nya telah berubah menjadi hitam dan bahkan bau. Meng Lun berkata, jika bukan karena bantuan Anda untuk memalsukan kematian pasien dan mengangkat tulang belakang pasien, itu akan memakan waktu setidaknya hampir 20 jam, tetapi sekarang, hanya butuh 3 jam. Oh, sebenarnya, saya juga bertaruh, bagaimana jika setelah saya memasang tulang belakang baru nanti, saya mencoba menarik pasien dari keadaan kematian palsu, tetapi saya tidak bisa bangun. Ah, tidak mungkin, Melen terkejut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, dan Tuhan tahu apakah saya akan melakukannya. Wang Xiaoqiang mulai menempatkan tulang punggung baru pada Li Jinbao. Wang Xiaoqiang melihat jam, sudah siang, dan tersenyum. Dokter Tang, ayah, kalian istirahat. Sekarang pasien tidak memiliki gejala tiba-tiba muncul. Isi 20 jam selesai dalam 3 jam. Saya tidak berpikir Anda perlu menonton di sini. Jika situasi ini terus berjalan dengan lancar, saya pikir operasi ini akan selesai pada malam hari. Bagus kalau begitu saudara Tang dan aku akan pergi makan siang. Omi dan Meng Lun keluar dari ruang operasi. Melihat Omi dan Meng Lun keluar, Simran dan ibunya sibuk berkata, bagaimana kabarmu? Meng Lun berkata sambil tersenyum, situasinya sangat baik, berkat keterampilan medis Broter Tang yang luar biasa, operasi 20 jam yang semula kini telah selesai dalam 3 jam, dan operasi sekarang hampir setengah selesai. Semuanya akan selesai pada malam hari. Ah, cepat sekali. Simran terkejut dan senang. Yang sebelumnya dikatakan memakan waktu lebih dari 70 jam, sekarang bahkan pada malam hari, tidak lebih dari 12 jam. Ah. Kamu harus berterima kasih kepada Dokter Ilahi Tang untuk ini. Ibu Simran sibuk berterima kasih. Terima kasih, Dokter Ilahi Tang. Omi tersenyum, Bibi, sama-sama, angkat tangan. Selain itu, Suaner dan saya adalah teman. Apakah kalian sudah makan? Belum. Bagaimana kalau kita pergi makan siang bersama? Suanerli menggelengkan kepalanya, kami ingin tinggal di luar dan kami tidak bisa makan sekarang. Ibu Simran sibuk meniduri putrinya dan tersenyum, Dokter Tang, Anda pergi makan siang dengan Suaner, saya akan membiarkan Suaner memperlakukanmu. Simran bereaksi dan sibuk berkata, ya Omi, aku akan mentraktirmu makan malam. Meng Lun tersenyum, baiklah, lebih baik kalian tinggal di sini. Hari ini siang, aku akan mentraktir Kakak Tang untuk makan siang. Kalian bisa melakukannya lain waktu. Hehehe. 120. Omi lalu pergi bersama Meng Lun. Meng Lau, di mana kamu ingin mengundangku makan malam? Ke rumahku, tentu saja, dan aku akan memberimu rasa hasil karya cucuku. Cucumu. Meng Lun membawa Omi kembali ke rumahnya untuk suatu tujuan, yaitu agar Omi dan cucunya, Meng Wenqi, saling berhubungan. Meng Lun sangat percaya diri dengan kecantikan cucunya. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan berhubungan baik dengan Omi, dokter dewa muda. Saat ini, Meng Wenqi sedang memasak di rumah. 2 jam yang lalu, kakeknya mengiriminya pesan teks, memintanya untuk menyiapkan makan siang dan mengajak sahabat kakeknya untuk makan siang. Meng Wenqi berpikir bahwa itu pasti teman lama kakeknya, jadi dia meninggalkan kantor dan pulang untuk memasak, karena dia adalah juru masak yang baik, dan kakeknya selalu membiarkannya memasak setiap kali dia memiliki teman lama. Meng Wenqi melihat jam, hampir jam 12, kakek dan sahabatnya belum kembali, dan hendak melakukan panggilan telepon ketika Meng Lun membawa Umi ke aula villa. Kakek, kamu kembali. Meng Wenqi keluar dari dapur dan membeku ketika dia melihat Omi, mengangguk sedikit kepada Omi. Halo, Omi. Halo. Omi juga memberi sedikit anggukan untuk memberi hormat, dan menemukan Meng Wenqi mengenakan celemek, tampak seperti ibu rumah tangga, dengan kulit putih lembut dan bibir sedikit merah, sangat menarik dan cantik dengan pesona yang tidak dapat dijelaskan. Setelah menyapa Umi, Meng Wenqi melihat ke arah Meng Lun dan bertanya, kakek, di mana sahabatmu? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Haha Kiki, Omi adalah sahabatku ah. Ah, kamu bilang sobat adalah dia, kupikir itu teman lamamu. Apa? Tidak, Tuan Tang adalah teman saya yang terlupakan, apakah makanannya sudah siap? Baiklah, kamu bisa makan sekarang, Omi, datang dan makan. Meng Wenqi menyapa Omi sambil tersenyum. Terima kasih. Meng Wenqi masih bersikap sopan kepada Omi, meskipun dia tidak merasa demikian dengan Omi, tetapi bagaimanapun juga, keterampilan medis Omi ada di sana,
dan dia harus mengandalkan Omi untuk merawat Liona. Omi duduk untuk makan dan bertanya, bingung, Meng Lau, di mana keluargamu yang lain? Meng Wenqi berkata, orang tua saya dan yang lainnya biasanya tidak makan di rumah pada siang hari. Tetapi jika kakek tidak meminta saya untuk kembali dan memasak hari ini, saya akan menanganinya di kantor dengan cara yang sama. Oh, Omi, kamu makan makanannya. Meng Wenqi memberi Omi makanan. Ketika Meng Lun melihat adegan ini, dia ceria dan berpikir bahwa mereka pasti memiliki adegan, jika tidak mengapa cucunya begitu sopan dan memberi Omi makanannya. Sebenarnya, dari mana Meng Lun tahu bahwa Meng Wenqi sopan kepada Omi? Semua karena penyakit Liona membutuhkan Omi untuk menyelamatkannya. Bukan karena dia menyukai Omi, Meng Wenqi sudah memiliki seseorang di hatinya. Saat itu, di TV restoran, berita tengah hari kota Linjiang diputar. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, berita terbaru dari stasiun ini adalah bahwa putra Li Qingyuan, Li Zidan, telah kembali ke kota Linjiang kemarin untuk mengurus pemakaman Li Qingyuan dan Li Ziming. Polisi juga masih mencari Wan. Kalahkan debu merah di seluruh kota, dan tidak ada kemajuan saat ini. Demikian pula, Li Zidan juga menggunakan berbagai metode untuk menemukan satu kekalahan debu merah dalam upaya untuk menangkapnya dan membalas kematian ayahnya. Hanya, seperti polisi, Li Zidan tampaknya tidak dapat menemukan untuk jejak Wan David Red Dust. Pagi ini, Li Zidan, yang ingin membalas kematian ayahnya, tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan memilih cara paling ekstrim untuk menemukan Wan David Red Dust. Saat ini, kami telah mengkonfirmasi bahwa Li Zidan telah menculik Zhang Li dan istrinya, yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Li Zidan mengancam akan membunuh salah satu suami dan istri Zhang Dali pada jam 3 sore hari ini jika dia tidak pergi ke Fragrant Garden Villa untuk mencarinya. Juga secara resmi terlibat dalam masalah ini, dan juga berharap Li Zidan tidak melakukan kesalahan, dan juga berharap Wan David Red Dust akan keluar dan mengambil tanggung jawab. Omi, yang sedang makan, serta Meng Lun dan Wenqi semuanya terkejut. Untuk mengetahui debu merah satu kekalahan, Li Zidan menangkap Zhang Dali dan istrinya untuk mengancam mereka itu terlalu hina. Meng Wenqi tersentak. Meng Lun, bagaimanapun, berkata, ini jelas tipuan. Semuanya disiarkan di TV. Bagaimana polisi membiarkan Li Zidan membunuh seseorang? Ini jelas merupakan tipuan bagi polisi dan Li Zidan untuk bekerja sama satu sama lain untuk memancing satu kalahkan debu merah, lalu rebahkan langit untuk menangkap satu kekalahan debu merah dalam satu gerakan. Jika satu kekalahan debu merah tidak bodoh, dia tidak akan bisa melihat trik ini. Itu terlalu rendah. Omi tidak mengatakan apa-apa, tampak berpikir apakah dia benar-benar pergi mencari Li Zidan sore ini. Jelas bahwa ini adalah upaya untuk membujuknya, dan siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bahwa Zhang Li dan istrinya tidak benar-benar ditangkap dan tidak mungkin dibunuh. Setelah makan malam, Meng Lun mengajak Omi bermain catur. Membuat teh di samping, Meng Wenqi tersenyum dan berkata, Omi, keterampilan catur kakek saya sangat bagus. Anda sebaiknya siap secara mental untuk bermain catur dengan kakek saya. Tentu saja, Meng Wenqi masih memiliki satu hal lagi untuk dikatakan, yang adalah bahwa keterampilan catur Meng Lun juga sangat buruk, tetapi dia merasa bahwa Omi tidak dapat menang melawan kakeknya, jadi tidak perlu mengatakan itu. Oh ya, Omi cukup tertarik dengan senyuman. Omi dikenal dengan skill caturnya yang tinggi, dan saat bertemu lawannya, dia sangat tertarik memainkan 2 game. 20 menit kemudian, Meng Lun berkeringat dingin. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku belum pernah kalah sejak 2 tahun lalu, itu tidak mungkin. Meng Lun tampak tidak percaya dan juga wajahnya ditarik ke bawah, sangat tidak senang. Orang-orang dengan keterampilan catur yang buruk benar-benar tidak dapat dipercaya. Omi tertawa, dan berkata dalam hatinya, keterampilannya dalam kin, catur, kaligrafi dan melukis jauh lebih kuat daripada keterampilan medis. Meng Lun bahkan tidak menandingi Omi dalam hal keterampilan medis, dan dia masih ingin memenangkannya dalam catur, sungguh pemimpi. Dia bahkan tidak sedih sebelum Omi kesal, tapi dia kesal terlebih dahulu dan wajahnya ditarik ke bawah. Sebagai seorang cucu, Meng Wenqi tahu betul bahwa karakter catur kakeknya benar-benar sangat buruk. Kalah dalam permainan catur akan membuatnya marah pada orang-orang, jadi, takut kakeknya akan marah pada Omi. Wenqi sibuk menghibur, kakek, itu hanya catur, itu hanya kalah. Tapi Meng Lun berkata, tidak ada alasan, mengapa saya meninggalkan langkah ini. Meng Wenqi berkata, kakek, Omi bermain denganmu selama 20 menit sebelum dia mengalahkanmu, itu berarti kalian sama, hanya saja dia lebih beruntung dalam permainan ini. Meng Wenqi selalu memperhatikan wajah kakek,
Takut kakek itu akan marah dan menghancurkan mangkuk catur, bertemu dengan kakek yang memiliki keterampilan catur yang buruk juga terdiam. Omi diam-diam mulut, 20 poin untuk memenangkan dia adalah untuk memberikan wajah, tetapi juga kekuatannya sama, dipotong. Di masa lalu, ketika bermain catur dengan teman-teman lamanya, mereka sering bertengkar dan menghancurkan papan catur. Pada saat ini, Meng Lun kalah dari Omi, dan tiba-tiba membalikkan keadaan, bertanya apakah kamu curang.